Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini Selasa di malam Rabu tanggal 29 April 2025 atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai mati dalam rapat keadaan husnul khatimah, istiqamah di dalam pelajaran, panjang umur, sehat afiat dan segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'il ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'il asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'il asyani wa daraji. Ya, di tahun pelajaran kita ini yang baru, ya, Ani ingin mengulang kembali pelajaran kita dari awal. Banyak yang baru-baru, ya, udah di tengah-tengah, ya, dan nggak terlalu penting lagi sebab kita kembali kepada yang dasar, kepada dasar. Artinya yang kita pelajarin ini yang buat individu kita. Ini kan yang kita pelajarin itu secara berjamaah aja, ya. Jadi sholat yang selama ini kita kerjakan, ya, nggak ada artinya kalau kita nggak belajar dari awal, seperti masalah wudhu, masalah air, masalah najis, ya. Udah hampir sejak anak punya ayah meninggal dunia 3 tahun, mungkin yang ikut 3 tahun, maka akan ulang lagi dan Anda tambah kitab akhlak. Begitu di majlis taklim kita nggak melihat banyak atau dikitnya orang, yang penting kita istiqomah. Khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik dari 1000 kemuliaan. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Orang ngejar-ngejar mau cari keramat, mau kejar-kejar cari keramat. Paling keramatnya urusan dunia yang dicari, nggak banyak duit, bisa jalan di air, bisa terbang. Keramat-keramat yang begitu banyak, 1000 keramat masih jauh lebih mulia dengan istiqomah. Makanya istiqomah tuh dari kata istiqomah itu dari kata istiqomah. Panas lagi waktu ini dan sebagainya. Berarti istiqomah di dalam ilmu, istiqomah di dalam ibadahnya, baik puasanya, zakatnya, kalau ada zakat yang harus dikeluarkan, kemudian puasanya, sholatnya, amal ibadah yang dilakonin sama dia. Nah, karena kita bicara di majelis ilmu, dia istiqomah. Ini yang sulit. Ya, apalagi habis puasa, yang udah lagi jalan, ntar habis puasa kendor. Nah, ketahuan tuh, ya, puasanya tuh ada apa tuh? Ya, padahal setiap amal puasa atau amal ibadah yang kita jalanin, kalau itu mengalami keberkahan, maka akan menjadikan kita kualitasnya bertambah baik. Sebelum puasa ngajinya rajin, habis puasa ngajinya kendor. Nah, puasanya ada apa nih? Paham itu ya? Nah, karena setiap orang melakukan ibadah mestinya jauh lebih tambah
baik. Makanya diterimanya ibadah seseorang atau tidaknya memang nggak nyata, nggak kelihatan, karena Allah yang terima. Tapi Allah kasih bukti nyata di lapangannya. Artinya apa? Bertambah orang ibadahnya, bertambah baiknya. Sebelum haji begini-begini, setelah haji berubah tuh yang jelek-jeleknya apapun juga. Tapi kalau bertambah buruk, dulu belum haji tutup aurat, pulang haji malah buka aurat. Paham ya? Jadi setiap amal ibadah yang mesti dia tambah lebih baik, tapi nggak menjadi lebih baik. Nah, itu salah satu ciri ibadahnya dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah yang diterima Allah Ta'ala akan merubah seseorang menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang kita harapkan di majelis kita, supaya lebih baik dan kita tambah berkah dan kita digolongkan menjadi orang baik. Maka usahakan ya, pegang kitab. Insya Allah nanti kita beli kitabnya, tipis kitab fikihnya yang juz 3 dan akhlaknya yang juz 2 ya. Itu nggak lebih dari 10, nggak lebih dari 15.000 deh, paling mahal 20.000 ya. Nanti Anda siapkan, ente beli aja. Anda nggak nyari untung dari harga kitab itu ya. Kalau ente mencari sendiri silakan, daripada bingung mendingan Anda taruh di sini. Paling berapa kitab akhlak ya, kitab fikih apa lagi ya, 15.000, 10.000, 20.000 paling ya. Anda belum lihat, nanti Anda cek ya, nanti Anda cek harganya berapa, nanti Anda sediain itu, nanti beli, kemudian pegang, kemudian catat ya. Satu, jadi berkah besar. Kita anggap aja nih, kita yang bukan pengajian yang nguping doang, paham, yang baca-bacaan doang, enggak begitu. Tapi yang merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi. Kita kayak nyantri, tapi nyantri sejam 2 jam pulang. Masing-masing punya istri. Jadi kayak orang dulu, kita ngajinya pakai bawa kitab, pakai lekar. Nah, itu jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia itu di sisi Allah Ta'ala, bukan pandangan orang, tapi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar kita ngaji ya. Agar kita nggak jadi orang bodoh. Karena orang yang bodoh di dalam ilmu agama itu Allah benci. Dia pintar di dalam ilmu urusan dunia, tapi bodoh dalam ilmu agama itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yubghidu ya kulla alim bid dunya jahil bil akhirah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yubghidu, membenci, kulla alim, setiap pinter, nggak ngerti urusan dunia ya, jago banget, tapi urusan yang jadi batal atau tidak agak ngerti ya. Intinya urusan dunia di akhirat. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Innallaha yubghidu kulla alimin dunya ya wa jahil bil akhirah. Jahil bil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang alim yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Tapi kalau misalnya dunianya pintar, akhirat pintar, Allah nggak benci. Boleh dunia kita cari, dunia kita pintar boleh, tapi agama jangan dilupakan. Agama biar pinter. Emang kita udah digodok dari kecil nih, kita nih bapak-bapak sekarang, orang tua sekarang, bapak ibu masukin anaknya kalau sekolah umum les matematik ratusan ribu, les fisika ratusan ribu, les apa lagi, les bahasa Inggris ratusan ribu. Boleh nggak? Cakep, itu dia menghargai guru, menghargai ilmu. Mati kan, nggak merubah akhlaknya dia. Mau pintar gimana, urusannya juga korupsi. Tapi yang menjadi keimanannya bertambah, akhlak bertambah, kenal Quran, bisa baca alif ba ta, diperhatikan nggak? Tuh, kesian guru. Ucapan penceramah gede-gede banget. Ya, kesian guru.
Dan guru wanita, ya, harta tahta ya. Udah ame kedudukan, udah dapat enak, gajimu panjang, ini biasa dunia. Boleh gak? Ya boleh aja selagi gak jadi haram. Tapi yang zohir-zohir begitu memang ngejar. Tapi kalau urusan akhirat kan keimanan. Udah pernah nerima pahala gak ngelihat? Belum. Kalau masjidnya ada masjid nih ya, masjid ngumumin, saudara-saudara sekalian, warga ini ya, warga apa aja, ntar kalau ngomongin sekarang kan susah ya, zaman kesinggung kita sebut begini, warga jin buang anak, ntar marah lagi. Ya, warga semuanya nanti datang ke masjid ini jam 10 pagi. Insya Allah akan dibagikan sembako senilai 500.000 dan amplop 1 juta. Tepat jam 12 siang akan dibagikan. Kira-kira jam berapa datangnya? Jam 10, jam 7 subuh udah datang. Mau duluan? Tapi ada panggilan kita tahu bahkan dari kecil sholat Jumat panggilannya udah dipanggil baru datang. Sampai Nabi kasih vitamin, ngasih basyiran, kabar gembira. Siapa yang datang di awalan itu jam 9 jam 8 itu, yang pahalanya sapi terus sampai kebo, sampai onta, sapi, kebo, sampai kambing, sampai ayam, sampai telur. Azan udah selesai itu datang nggak dapat pahala, udah hilang tuh, pahala hilang tuh. Khutbah nggak dengerin lagi. Ya, sembahyang Jumat 2 rakaat, 2 rakaatnya lagi itu ya 2 khutbah, makanya sama seperti sholat zuhur yang 4 rakaat. Tuh, paham ya? 2 rakaatnya khutbah, 2 khutbah. Nah, ya bukannya apa-apa di zaman sekarang nih, kalau urusan agama tuh karena nggak kelihatan pahalanya entar-entaran gitu. Paham nggak? Kalau dikasih lihat pahalanya, kedudukan di surganya Allah Ta'ala, berebutan gitu. Tapi emang Allah nggak kasih begitu. Itu sembahyang, tato buka sejadah, ada duit, semuanya sembahyang. Benar nggak? Setiap sembahyang tato ada semuanya sembahyang. Berarti sembahyangnya bukan karena keimanan kepada Allah, karena ada sesuatu, kan nggak seru. Bahkan kita yang lagi ibadah banyak ujiannya tuh begitu. Kenapa? Wajah kelihatan, nggak ngambek sama Allah Ta'ala, tetap nggak pernah. Allah, jangankan baru dikasih musibah masuk neraka nggak apa-apa, udah cakep banget itu. Paham ya? Jadi ibadah mau ikhlas. Itu. Kelihatan. Maka tadi itu nggak bisa dibayar, pahala nggak bisa dibayar dengan dunia. Kan? Paham nggak? Nggak mau. Paham nggak? Ya, alasannya ada. Lu ya fitnahnya apa? Pakai.
ngaji pakai biaya katanya. Emang orang pelit. Ya, murah banget. Ya, semuanya gitu. Ya, kita jangan jadi orang pelit tuh jangan orangnya, makanannya aja beracun. Makanannya jadi penyakit. Karena Nabi Muhammad amul bakhil, makanan orang yang dermawan jadi obat, makanan orang yang pelit jadi penyakit. Jadi kalau yang pelit sedikit. Yang dohir akhirat yang janji-janji jadi obat. Al-Quran syifa, Al-Quran itu penyembuh. Baca Quran gak mau. Tapi yang kelihatan ya urusan dunia daripada akhirat. Ini hukum-hukum agama supaya Allah Ta'ala cinta kepada kita karena menjalankan pegang kitabnya. Sehat afiah. Ya. Juz yang ketiga. Ya. Ad-darsul awal fil ahkami syar'iyyah. Iya. Emang begitu udah. Ya, urusan dunia keren-keren. Ya, tapi kita ada rezekinya. Kalau yang baik, paham ya? Ada, jangan maksain diri maksudnya. Duit banyak, beli yang bagus. Tapi buat apa ya? Buat agama, buat ngaji. Yang 2 juta, mati mulu di jalan kan bikin susah sih. Sendiri. Al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum agama. Al-ahkamu syar'iyyah khamsatun. Hukum-hukum agama ada 5. Wahyal fardu wal haram wal mandub wal makruh wal mubah. Hukum-hukum syariat agama ada 5, yaitu fardu, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Yang pertama al-fardu. Al-fardu huwa alladhi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Fardu adalah yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya
dan disiksa bagi yang meninggalkannya. Fardu adalah diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, disiksa atas yang meninggalkannya atau bagi yang meninggalkannya. Itu fardu. Ini hukum dasar dulu nih. Jadi kalau dikatakan orang sholat hukumnya fardu ya, udah kita paham tuh. Berarti wajib dikerjakan. Kalau dikerjakan Allah ridho, dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan dosa, ya ntar kedudukannya dosanya kecil, besar atau apa nanti bagiannya. Itu dulu tuh fardu. Aqsamul fardi, bagian fardu. Yanqasimul fardu ila qismain. Terbagi hukum fardu atau hukum wajib atau hukum fardu kepada dua bagian. Fardu ain wa fardu kifayah. Yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Al fardu ain, hukum fardu ain. Fardu ain huwa alladhi yajibu fi'luhu ala kulli mukallaf. Fardu ain adalah yang wajib pengerjaannya atas setiap mukallaf. Fardu ain adalah yang wajib pekerjaannya atas setiap mukallaf. Apa mukallaf? Akil balik, ya. Tuh, mukallaf. Apa mukallaf? Namanya mukallaf. Makanya ntar pegang kitab jadi lihat, ya. Mukallaf. Mukallaf dari kata kallafa. Dari kata kallafa. Artinya yang memaksa. Mukallaf yang dipaksakan. Yang dipaksakan. Artinya dibebani, dipaksakan. Artinya udah dibebani syariat, dia wajib dikerjain, kagak dosa. Kalau anak kecil belum wajib, itu jangan suruh sampai itu gebuk-gebukin tuh anak kecil. Nggak puasa, nggak sholat, belum nggak dosa gitu ya contohnya. Mukallaf. Ciri mukallaf ada dua. Tuh, ya, yaitu balik atau akil, balik. Tuh, kita bilangnya akil balik, iya. Jadi akil balik, ya. Padahal agil balik. Agil artinya berakal, orang yang berakal, tidak gila. Tuh syaratnya tuh. Jadi kalau orang gila kena gak? Jadi mukallaf gak? Enggak. Jadi jangan suruh orang gila sholat ya. Jangan suruh orang gila puasa. Jangan suruh orang gila haji. Karena enggak wajib. Jadi makanya inti suuzon, jangan suuzon sama orang kalau enggak sholat di jalanan, mungkin gila. Iya bener Islam, jangan suuzon. Atau marah-marah tuh orang enggak sholat tuh, orang Islam enggak sholat, jangan. Mungkin gila, karena orang gila enggak wajib, selesai. Enak, makanya ada orang gila jangan inti hina. Dia bisa masuk surga karena enggak ada kewajiban, hati bersih. Apalagi dari kecil nih lihat Islam. Itu, paham ya? Benar-benar ada orang gila nih, jangan dihina, dia lebih mulia dari kita. Tapi kalau ada orang bersih, kita husnuzon mungkin gila. Sebab orang gila nggak wajib. Inti gila bukan? Bukan. Karena udah nih syarat. Terus yang kedua, balik. Nah, balik ini tuh ada tandanya. Ya, balik ini ada tandanya. Buat laki-laki, ya, laki-laki apa ya? L ya, iya, kayak KTP, kayak perempuan. Laki-laki keluar sperma, tuh udah keluar sperma alias mimpi. Dia biasanya taunya dari mimpi basah-basahan, ya, mimpi. Tuh, mimpi basah perempuan yaitu haid. Paham ya? Nah, ini keduanya ya 15 tahun. Ini syarat kedua nih.
Artinya ada laki-laki belum 15 tahun udah keluar sperma, mimpi basah. Ada gak yang 12 tahun? Ada, bisa. Kan tergantung hormon. Ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun. Rata-rata dia 14-an ya. Rata-rata 13-14 tuh udah SMP tuh. Kan udah tahu perempuan. Perempuannya udah genit-genit. Nah, tergantung hormon. Nggak sama semuanya. Romli mungkin dari 7 tahun. kali. Nah, tapi nggak ada laki-laki. Umumnya 13, 14. Sekarang 15 belum juga. 15 tahun belum juga secara hijriah ya. 15 tahun hijriah. Ya, jadi 14 tahun berapa gitu. Gitu, makanya bulan hijriah biar pinter juga, biar tahu umur kita. Tahu udah umur 15 tahun, 16 tahun. Kenapa lo nggak sholat? Gue belum mimpi basah, kan belum balik. Lah enggak, udah masuk, kena 15 tahun. Jadi ciri ini 2 hilang. Kalau udah masuk 15 tahun, paham di sini? Ya, Chandra ngerti gak? Ah, ngerti, alhamdulillah. Enggak, bengong aja, pikir lagi mikirin rujak. Gue belum ulek di rumah katanya. Ntar malam lain lagi. Ya. Head perempuan. Nanti belajar ilmu head, nanti kita belajar ilmu head. Makanya kan Anda mau balik lagi, ntar kita mau ilmu head. Kalau Anda nggak balik, itu udah kelewatan jauh. Kita balik lagi karena banyak yang baru. Ya. Head ini perempuan umumnya 9 tahun. Atas jalan yang sehat tuh 9 tahun. Makanya orang dulu tuh 9 tahun aja udah dewasa. Paham nggak? Udah pintar kerjaan rumah tuh. Kalau sekarang umur 20 masak air, udah masak air hangus. Ya nggak bisa apa-apaan. Udah beda. Zaman abaan 21 udah nikah. Coba tanya engkong-engkong inti. Ketuaan 25 ibaratnya tuh. Nabi 25 ngunjukin. Padahal udah sangat dewasa. Ya, jadi kalau sekarang ya bukannya apa-apa, jangan deh dulu kalau masih di bawah 25, laki-lakinya, perempuannya masih di bawah 20, bukan apa-apa. Ya kan tahu sendiri zaman. Kecuali memang didikannya udah dewasa ya, artinya kita tahulah diri kita masing-masing. Nah, haid perempuan 9 tahun jalan sehat. Tapi umumnya masuk SMP tuh 13-14 tahun ya. Nah, ini udah haid. Andai kata udah 15 tahun ke atas belum head juga, udah kena balik. Paham di sini? Ya, jadi 15 tahun ini nggak kepake kalau ini udah datang sebelum 15 tahun. Tapi kalau belum datang juga, maka umur 15 tahun yang diambil, maka dia sudah balik. Ada orang balik tapi nggak berakal, gila. Orang gila balik loh, jangan salah. Orang gila bisa head, yang perempuan bisa mimpi basah, balik, tapi berakal. Ada berakal, alhamdulillah anak-anak kita, tapi pada belum balik. Wajib gak? Gak wajib. Jadi syaratnya 2, akil balik, atau balik akil balik. Cuma orang kita udah biasa akil balik bilangnya. Ya, maka dikatakan mukallaf. Ya, mukallaf ini udah dibebani. Maka siapapun yang mukallaf wajib hukumnya sholat, masuk kepada fardu sholat. Apalagi mislu sholawatul khamis. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Kembali lagi, fardu ain adalah yang wajib pengerjaannya pada setiap mukallaf. Tiap orang ya, bukan individu, bukan secara global, individu. Itu namanya fardu ain. Seperti sholat 5 waktu. Kemudian apalagi? Ngaji. Tolabul ilmi fardun. Tuh, menuntut ilmu agama hukumnya wajib ala kulli muslim, atau setiap muslim, fardu ain. Kalau kalian nggak nuntut ilmu agamanya, sama seperti meninggalkan sholat, seperti meninggalkan haji padahal mampu. Paham itu? Inti hari-hari ini nggak mau ngaji, nggak nuntut ilmu agama. Nuntut ilmu agama bukan dengan kuping, nuntut ilmu. Kita menuntut ilmu. Kita benar-benar ngaji untuk kita tahu mana hukum sholat, mana ini dan sebagai tolabul ilmi fardun. Ya, itu hukumnya wajib. Ya. Kalau dia nggak tuntut, maka dia berdosa kepada Allah. Tuh, jangan dianggap kecil masalah nuntut ilmu agama, karena hukumnya fardu ain. Kemudian fardu kifayah. Apa fardu kifayah?
fardhu kifai. Al fardhu kifai huwa alladhi yajibu fi'luhu ala jami'i wa idza falahu wahid minhum kafa mislu salati alal mayyit. Fardhu kifayah adalah yang wajib pekerjaannya atas seluruh muslim yang mukallaf tentunya ya, yang udah dibahas. Apabila ada seseorang yang mengerjakannya dari mereka, maka cukup. Ya, artinya terwakilkan. Kalau sholat tadi fardu ain, satu kampung setiap individu wajib sholat. Nggak pakai bisa, oh bapaknya udah sholat Jumat, anaknya nggak apa-apa, nggak bisa. Sholat subuh, ibunya udah sholat, anaknya nggak apa-apa, nggak bisa. Setiap individu wajib. Tapi kalau sholat jenazah, satu kampung ada aja satu yang sholatin, gugur yang lainnya nggak dosa. Nggak dosa arti gugur. Tapi nggak ada yang sholatin satu kampung dosa semua. Paham tuh ya? Nah, jadi satu kampung, tapi jangan berdalil udah disolatin sama orang. Jangan, kalau orang baik ikut sholatin. Nanti Anda kasih tentang hadisnya tuh, bagaimana ya mengikuti pelaksanaan sholat jenazah itu kita diampunin, sebagaimana yang diampuni dosa orang yang meninggal itu. Kalau dia meninggal wali, orang besar, ulama besar, kita datang dari rumahnya aja ngikut pengantaran kita sholat, digugurkan dosa-dosa kita. Ya, makanya Anda kalau orang alim masih bisa Anda kejar. Anda tahu orang soleh, ya gitu, itu kejar. Tapi kalau orang bukan orang soleh, nggak usah, biarin aja deh teman-teman nongkrongan itu yang mabok sholatin. Ya, nggak ada pahala buat kita. Tapi ya biarkan ada yang sholatin. Kenapa ya? Karena kalau tidak sholatin semua jadi berdosa. Ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang haram dan sebagainya. Pelan-pelan. Ya, insyaallah udah pegang kitab besok. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah Taruh yang akhlak kedua, kitabnya kecil jam segini nih, tuh, ya, segini nih kitabnya tuh, ya kecil, kitab akhlak, agar kita nih punya akhlak, ya, agar kita punya akhlak, punya kebaikan, karena orang yang punya akhlak, punya kebaikan itu, ya, itu tandanya dia orang baik. Yang mana kita suka minta di dalam qasidahnya, Rabbi faj'alna minal akhyar, ya Allah jadikan kami tergolong orang-orang yang akhyar, jamak dari khair, orang-orang yang baik. Nah, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna hadhil akhlaq minallah, sesungguhnya akhlak ini dari Allah. Akhlak itu pemberian Allah, nggak sembarangan, nggak bisa kita, nggak bisa, itu pemberian dari Allah. Baik atau buruk, baik atau buruk. Kalau dikasih akhlak buruk, ya, ente emang nggak dikasih. Ente ngelihat orang, gila, orang dibunuh, di mutilasi. Ente nggak kuat ngelihatnya. Jangankan orang, binatang aja gua nggak berani. Paham ya? Tapi ada gak orang yang membuat? Ada yang orang tuanya ditabrak, orang tuanya disembelih. Bayangin tuh. Ya, ente nggak kuat, tapi orang ada gak? Emang Allah nggak kendakin baik. Makanya akhlak dari Allah. Kita lihat ada atau sebaliknya yang kebaikan. Ya Allah, tuh orang gila dermawannya. Ente nggak bisa dapat begitu. Allah yang kehendaki. Makanya sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ini akhlak dari Allah. Faman aradallahu bihi khairan. Yang kemarin sama juga tuh ya. Yang yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid. Allah berikan kepakihan masalah fikih dalam agama tuh, orang baik tandanya di ngerti tuh. Nih, kita belajar fikih tadi. Alhamdulillah. Kalau ini masalah akhlak.
Sesungguhnya ini akhlak ini dari Allah. Faman aradallahu bi khairan manahu khuluqan hasana. Barang siapa yang Allah kehendaki orang ini dapat kebaikan, maka Allah berikan akhlak yang baik. Wa man arada bihi su'an manahu khuluqan sayyi'a. Dan orang yang Allah kehendaki keburukan, maka Allah berikan akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Tuh, ya. Ya udah dadak kita. Kalau males ini itu nanti kita belajar. Di sini kita belajar dulu akhlak kedua, antar ketiga, antar keempat. Ya, ini secara global dulu akhlak kedua ini tentang menyangkut kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua, interaksi nih, kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman, pada guru, pada lingkungan. Ntar akhlak yang ketiga, adab yang kita sholat, adab apa namanya, jalan, makan, minum, pakaian dan sebagainya. Maka entar punya, nggak bisa diapalin, dicekrek. Tapi insya Allah mau bikin videonya tuh satu-satu, ya pakai tulisan gede jadinya. Nanti nggak pakai omongan, pakai visual, tapi ntar ada pakai ini. Tungguin aja ntar. Ya insya Allah panjang umur, sehat afiah kitanya. Kemudian akhlak keempat. Nah akhlak keempat tuh masalah akhlak yang baik nih, dermawan, pemberani. Pemberani itu bukannya untuk berantem, ya. Memberani di dalam bertanggung jawab dalam segala hal. Kemudiannya murah tangannya, kemudian punya sifat sayang, jujur, amanah. Sifat yang jelek, ya, pemarah, bohong dan sebagainya, itu di akhlak keempat, ya. Nah itu semuanya rangkuman dari kitab-kitab akhlak yang besar. Kita belum tentu ngaji nggak kemakan lagi. Nah kita ngaji yang begini, insya Allah kalau panjang umur sehat afiat kita dapat. Berarti Allah kehendaki kita insya Allah jadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pelajaran yang pertama, yaitu al-akhlak. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia. Innal akhlaqal hasanah ya sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang baik itu adalah penyebab kebahagiaanmu di dalam dunia dan akhirat. Akhlak yang baik itu adalah menjadi sebab, ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yarda anka rabbuk wa yuhibbuka usratuk wa jami'un nas wa ta'ishu bainahum muhtaraman. Allah akan ridha kepada kamu, keluargamu, seluruh manusia akan cinta kepada kamu, dan kamu hidup di antara mereka dalam keadaan terhormat kalau punya akhlak yang baik. Wa aksuha, dan sebaliknya, al akhlaqus sayyi'ah fahiya aslu syagawatik fid dunya wal akhirah. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk adalah penyebab asal kehancuranmu, kebinasaanmu di alam dunia dan alam akhirat. Yaskhatu alaikallah, Allah murka atas kamu. Wa yubghiduka ahlu baitik, dan ahlu baitik kamu, keluarga kamu membenci kamu. Wa jami'un nas, dan juga seluruh manusia. Wa ta'ishu bainahum muhtagaran dalila, dan kau hidup di antara mereka dalam keadaan terhina, dalam keadaan rendah, direndahkan orang kalau akhlak yang buruk. Contoh deh, kalau jadi maling, satu kampung kenal kita jadi maling, dapat kemuliaan nggak kita? Kita masuk ke rumahnya, orang tutup pintu, yang udah gue tutup pintu, gue sendal gue, helm di luar hilang. Itu belum lama banyak ya tadi lihat di Depok. Ya, sepatu hilang tuh, hati-hati. Sekarang sepatu cakep aja hilang, helm aja cakep hilang, nggak pakai di dalam rumah, di luar. Ini kalau kita kenal orang yang begitu, terhormat gak orang? Enggak, dihina, bahkan bisa dipukulin orang. Minimal nggak dipukulin orang, orang tahu tapi dia belum berbuat, orang udah ya tutup pintu. Tuh. Tapi kalau punya akhlak yang mulia, apalagi orangnya baik, lagi tukang bagi duit, boleh lagi lewat sini, tahu takut dikasih duit gitu. ngopi di rumah, ya Allah lagi jalan di Romli sini ngopi, tuh orang baik banget, dibikinin kopi, kita kasih kue, tuh orang yang ngasih hitung-hitungan tuh, kopi sama kue getuk paling 10.000, Romli bakal ngasih gue 50.000, bener gak? Tuh lihat otaknya tuh orang. Saking apanya kita orang baik. Paham gak? Ya, orang baik tuh diopenin orang, bener. Ihsan, al-insan abdul ihsan, al-insan
abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Kalau orang udah baik sama kita, budak. Makanya itu yang bagus. Tapi ada orang dengan kelicikan pakai itu, biar orang jadi budaknya dia, apa aja diberi. Nah makanya ulama nggak boleh jadi budak dunia, nggak boleh cinta sama dunia. Sebab ada orang yang bisa memperalat dikasih apaan aja. Pak, gimana Pak Kiai? Halal gak? Halal buat kamu, halal. Dikasih duit. Paham tuh ya? Kebaikan emang dikasih, tapi tujuannya nggak mulia, itu urusannya sama Allah. Tapi kalian berbuat baik tujuan yang mulia, nggak ada tujuan yang lain-lain. Bukan intimidasi. Paham ya? Gitu. Emang kebaikan itu begitu luar biasa. Nanti masalah hati Allah yang apa ya? Yang keren. Coba inti sama bini inti baik deh. Paham gak nih? Tapi urusan hati urusan Allah ya. Artinya inti mungkin ada niat yang baik atau buruk, itu bukan kita nggak tahu, hati Allah yang tahu. Ini yang kelihatan aja, baik aja. Ngasih bini tiap hari 1 juta gitu buat belanja, Romli praktekin, ngusap yang baik, akhlak yang baik, duit akhlak baik, senyum akhlak baik, nggak main tangan akhlak yang baik. Kira-kira bini hormat gak begitu? Hormat. Itulah yang dikatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak kebaikan, ya, jadi hamba kebaikan, ya. Makanya kalau kita buruk, orang akan benci, hidup terhina. Tapi kalau baik, akan hidup terhor. Fatakhallaq bimakarimil akhlak, maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinil adab min sigarik, dan berbuat kebaikan, adab yang baik, min sigarik, dari masa kecil. Litansya'a 'alaiha wa ta'tadaha fi kibarik, agar nanti tumbuh besar menjadi orang yang baik, agar menjadi kebiasaan pada waktunya, pada waktu masa besar. Jadi dari kecil, ya Habib, gue udah baru sekarang nih baru belajar. Nggak ada waktu kata terlambat buat agama. Paham ya? Nggak ada kata terlambat. Biarpun udah umur 60, dia mau bertobat, dia mau merubah akhlaknya, masih bisa. Kan hidayah dari Allah. Orang yang bukan Islam aja kemudian masuk Islam mu'alaf bisa jadi orang baik kok. Apalagi ini tidak dari kecilnya emang orang Islam. Tapi mau bertobat, taubatan shadiqah, yaitu taubatan yang jujur, yang murni karena Allah. Jangan takut. Nah sekarang kita udah belajar begini. Nah kita punya anak kita didik dari kecil. Ajarin dengan akhlakul karimah. Tuh biasain. Kenapa? Nanti dia udah gede kebiasaan. Nih kita dari kecil diajarin cebok pakai tangan apa? Pernah lupa nggak? Nggak lupa. Kalau lupa nyiram kali. Ya, kalau lupa nyiram kali. Tapi kalau lupa cebok, kayak nggak ada. Kita lagi makan, Bu tai nih ya. Ya Allah, gue lupa cebok, nggak ada. Karena udah kebiasaan. Benar nggak? Ya, kalau lupa nyiram bisa kali. Mandi kamar kita lagi. Makanya biasakan, biasakan. Nih kalau nggak biasa, nah biasa tangan kiri. Terima sesuatu yang baik tangan kanan. Kalau nggak biasa makan pakai tangan kiri. Kenapa? Dari kecilnya biasa, nggak diomelin. Makanya kita yang udah belajar, tujuan kalian belajar, gue udah tua, belajar, nggak ada kata terlambat. Niat yang lebih mulia apa? Ane belajar, ane mau ajarin anak-anak kita supaya menjadi orang yang baik. Ketika kita meninggal, anak kita nih berbuat hal yang kita ajarin kemarin, itu pahala buat kita di kubur kita. Paham tuh ya? Dia mau baca Quran, dipakai tangan kanan aja udah jadi pahala. Waduh, jangan gampang-gampangin hal yang kecil. Kita berbuatnya sama siapa? Sama Allah. Besar gak? Besar. Dengan yang maha besar juga dosa. Jangan enteng-entengin dosa sama Allah. Yang kita buat dosanya kepada yang maha besar, bahaya jadinya. Ya, makanya selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar dari kecil. Wala budda an tukallifu nafsak 'alaiha awalan. Mesti kamu memaksakan dirimu lebih dahulu. Sebelum orang lain diri kita, biasain. Terus paksa untuk berbuat baik emang berat karena ada setannya. Karena sorga ya penuh dengan ketidakmauan kita untuk melaksanakan, diliputi dengan ketidakenakan kita untuk berbuat. Malas aja kalau yang jelek-jelek, waduh, ya hujan-hujan ada dangdutan, apalagi goyangannya, pakaiannya kemana-mana, ya pakaiannya kemana-mana.
Oh, kita paksain hiburan-hiburan yang mengandung maksiat, kita paksain, tapi yang kebaikan ya baru gerimis saja kita takut pilek. Ada aja tuh iming-imingnya, iming-iming ya. Nah, paksakan diri kita dulu hatta sehingga tasira tabiatan akhiran, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi tabiat. Kalau jadi tabiat, waduh enak udah. Itu udah biasanya hujan tetap datang, itu jadi tabiat tuh, udah biasa. Inti nggak peduli, nggak ya hujan nggak, paham nggak? Jalan aja udah. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Tuh, paham ya? Coba lihat ada orang-orang yang biasa dengerin petasan atau lihat nggak kayak kita, udah kebiasaan. Daerah yang sering banjir, baru lihat air aja kita udah ketakutan ya. Kita nggak biasa, tapi yang udah biasa tenang-tenang aja. Emang daerahnya udah kebiasaan. Ya itu istilahnya itu suatu kebiasaan. Nah begitulah seseorang dengan akhlak yang baik atau yang buruk, maka kita cari akhlak yang baik, kita usahakan dan kita paksakan untuk bisa menjadi kebiasaan karena tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Itu dalam Al-Qur'an tuh di juz Amma ya, surah As-Syams. Yaitu sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nyanyi ini lari ke akhlak. Beruntung pahala surga buat orang yang meninggikan akhlak, yang mensucikan akhlak. Dosa merugi, neraka tempatnya bagi yang mengotori akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilun nas al jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Paling banyak Allah masukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Takwa kayaknya susah ya. Sholat tahajud gak? Duha ini gak ada. Sholat yang wajib cuma segitu, gak banyak. Cuma akhlaknya, masya Allah, diomongin orang masa boleh. Lihat orang-orang besar banyak, nggak banyak kelihatan. Seperti Uwais Al-Qarani, di lingkungannya kata orang gila. Ya, tapi begitu berakhlaknya sama ibunya, bapaknya udah nggak ada, sama ibunya. Diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Muhammad loh. Sampai Nabi utus dua sahabatnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk minta doa kepada Al-Ghani, karena doanya nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dua sahabat ini rendah, enggak, lebih tinggi, tetap sahabat. Ini Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, ya khalifatur Rasulullah, Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin, untuk menunjukkan kepada kita tuh akhlak itu sama orang tua, walaupun jauh dari Nabi Muhammad SAW, termasuk kita juga. Jadi kita bukan orang-orang yang Masya Allah kita lihat, orang-orang yang hebat ya. Kita orang biasa, tapi berakhlaklah ya, akhlak yang baik ya. Nanti gimana? Ya kita belajar. Al-mu'min, nih lihat nih, al-mu'min ya. Oh ini nggak ada nih ya. Kalau yang baru gitu, makanya Anda pakai yang kita beli yang lama, Anda nggak kasih beli yang baru ya. Itu aja yang wujuh aja tulisannya wujud ya, cari bingung, Anda buka aja yang lama, wujuh itu muka ya, wujud ada. Akmalul mu'min, mukmin yang paling sempurna. Ya, karena ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab-kitab baru suka bukan ini cetakannya kurang, ada yang salah dikit, beda sama kitab-kitab yang dulu. Ya, paham ya? Jadi kehebatan teknologi belum tentu lebih sempurna daripada yang dulu-dulu. Paham ya? Tadi baru lihat televisi Spanyol, Portugal mati lampu. Entah dari mana itu mati lampu lama. Oh, kebingsatan orang Betawi bilang, kebingungan. Handphone gak bisa dipakai, orang listrik mati. Coba listrik sehari-hari mati, bisa main HP gak? Internet mati, iya kan? Kalau mati lampu, provider mati kan? Nah, tahannya HP berapa hari? Enggak, sehari juga habis. TV nggak lihat, kayak orang bego udah. Tuh. Makanya ada teriak-teriak, gunakan kitab Al-Quran dan sebagainya. Entah sewaktu-waktu itu terjadi, seminggu aja begitu. Apalagi punya kendaraannya listrik, aduh habis.
kompornya listrik, nangis sudah. Selesai, game over udah. Ya, nah, makanya pegang. Jadi biasa ini nggak jadi kalut gitu. Ya, gitu. Bisa terjadi entah sewaktu-waktu. Udah kitab di rumah nggak punya, ya pakai HP aja. Quran juga begitu, pakai HP aja. Akhirnya pas sudah baca Quran nggak ada, karena HP-nya udah pada mati. Ya, itu Anda lihat baru tuh tadi. Akmalul mukmin la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaim al-ghaim. Mukmin yang paling sempurna, ya, la yudriku bi husnil khuluqi, sungguh dia akan mendapatkan, menjalankan daripada akhlak yang baik, maka dia mendapatkan tuh ya. Maksudnya akmalul mukmin bi husni khuluqi la yudriku darajatas shaim al-ghaim. Maksudnya begitu tuh. Ya, akmalul mukmin la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaim al-ghaim. Mukmin yang paling sempurna dengan akhlaknya yang baik. Mukmin yang paling sempurna dengan akhlaknya yang baik, la yudriku, sungguh dia telah mendapatkan darajatas shaim al-ghaim, derajatnya orang yang puasa dan bangun malam. Tuh, mendapatkan pahalanya, ya. Inti berakhlaknya dengan akhlak yang baik, inti mukmin, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita catat orang yang mukmin. Inti berakhlak dengan akhlak yang baik, misalnya sama orang tua, sama guru, sama temen, ya, ente tadi pelajarin tuh akhlaknya bagaimana, ente jalanin tuh. Itu derajatnya sama seperti orang yang puasa malam jadi tahajud. Tuh orang lagi malam tahajud itu kan takwa tuh. Ente cuma berlaku dengan akhlakul yang karimah, tapi ente enggak puasa, enggak tahajud, tapi membandingi pahalanya. Subhanallah. Nah, kemudian ntar kita akan lanjutkan lagi. Wa innan nasa la yanduruna ila jamali wajhik. Sesungguhnya manusia tidak memandang kepada kecantikan wajah, kebagusan pakaian. Coba lihat, kaya iya, cantik iya, tapi diceraiin nama suaminya. Kemudian ada suaminya ganteng, kaya, bininya minta cerai. Ada apa itu? Kalau benar dua-duanya baik, nggak mungkin ada perceraian. Paham tuh ya? Nah, kan semua dari akhlak. Jadi inti nggak usah takut. Ya, makanya Allah kasih bermacam-macam manusia tingkatannya, mukanya dan sebagainya. Paham ya? Kalau dilihatnya dari situ nggak laku kita. Nah, ternyata dari akhlak, dengan akhlak pancaran aura yang keluar. Apalagi udah Allah tentuin, jangan pernah takut kalau dapat wahyu. Gitu, jangan pernah takut. Apalagi nggak jelek-jelek amat, dia nggak. Iya loh, banyak orang-orang yang dengan akhlak zaman Nabi Muhammad SAW ada yang dijodohin, ya, nggak cakep, orang hina, tapi dapat orang cakep, tapi luar biasa, malah justru ngambil jalan perang, padahal pengantin baru itu sih kagak mau gitu, udah dijodohin sama gurunya, udah dikawinin gitu, nggak ngaji, nggak diajak perang, nggak, diajak enak makan, ya kagak ngaji, makanya nggak mau deh. Ya, lihat sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Ya, ini pelajaran kita masih baru. Insyaallah besok udah bisa megang kitab semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kasih tahu yang lain yang bisa hadir. Ya, inti dapat pahalanya itu yang berjalan, ya, MLM namanya kalau inti ajakin orang-orang, ya. Mau nggak mau itu urusan dia sama Allah Taala, bukan kita. Itu hidayah dari Allah Taala. Kita cuma sekedarnya ngajak, yuk ngaji yuk, nih bener nih kita ngaji pakai kitab, ya, nggak usah malu, nggak ada penghinaan, nggak ada ini nggak, ya, nggak ada masa pinter, nggak ada merasa bodoh dan sebagainya. Kita sama-sama duduk, jangan sedikit ngerti ngasih tahu gitu doang. Ya, kadang-kadang ada orang, gue nggak ngaji, gue dibacain, siapa yang bacain lu, gue kagak kenal. Justru kalau kebaca girang, alhamdulillah masalah gue keberes. Lah berapa banyak orang mau nyari curhat sama guru-guru nggak dapet. Nah kita dapat, alhamdulillah. Semoga apa yang kita telah baca,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita dengar, yang kita telah pelajari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dalam kehidupan kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, juga buat anak istri kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita, muslimin muslimat al-hadiniyah wa ala kullatin salihah wa ila hadin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqbalna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana